Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 563, Tarik Pedang, dikelilingi. Mendengar perkataan Dian Zong, kedua pria berkemeja hijau itu tercengang. Apa yang sedang dilakukannya? Keduanya saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Pertempuran macam apa ini? Melihat kedua orang itu kebingungan, Dian Zong tersenyum tipis, lalu menatap pria berkemeja hijau itu. Apakah kamu kakek Ye Guan? Pria berkemeja hijau itu mengangguk sedikit. Iya. Dian Zong tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tidak menemukan orang yang salah. Pria berkemeja hijau berkedip, apakah cucuku melakukan sesuatu? Dian Zong menatap pria berkemeja hijau. Ya, dan ini masalah besar. Pria berkemeja hijau itu tertawa dan berkata, saya akan bertanggung jawab penuh atas kejahatan cucu saya. Mendengar hal tersebut, Dian Zong tertawa kecil. Tahukah kamu siapa kami? Pria berkemeja hijau menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saat Dian Zong hendak berbicara, pria berkemeja hijau berkata lagi, semua orang sama saja. Dian Zong menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya, sombong. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, membalikkan telapak tangannya, dan cahaya ilahi yang menyengat tiba-tiba melonjak dan langsung menuju ke pria berkemeja hijau. Pria berkemeja hijau itu mengerutkan kening, lemah sekali. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan, cahaya ilahi yang panas tiba-tiba pecah. Melihat pemandangan ini, Dian Zong tertegun dan berkata, sebentar. Pria berkemeja hijau, Dian Zong tidak berani meremehkannya lagi. Dia segera gemetar dan langsung menuju ke langit. Ledakan, saat Dian Zong melafalkan mantra dalam hati, cahaya ilahi tiba-tiba muncul dari tubuhnya ke langit. Cahaya ilahi langsung menuju ke angkasa yang dalam dan membuka jalan emas di angkasa yang dalam. Saat lorong emas ini muncul, nafas kuno tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Merasakan aura kuno ini, Dian Zong segera berlutut bersama orang-orang berkuasa dari kuil di belakangnya, dan berkata dengan suara gemetar, selamat datang di kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi. Mendengar perkataan Dian Zong, pria berkemeja hijau dan penggarap pedang Xiao Yao menengadah ke langit. Di bawah tatapan mereka, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari jalan emas di langit berkumpul menjadi raksasa emas. Raksasa emas itu tingginya 100 kaki, memegang pedang raksasa emas. Dia berdiri di langit yang dalam dengan sosok yang agung, dan tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang dapat menghancurkan alam semesta. Melihat raksasa emas ini, Dian Zong tiba-tiba menjadi heboh dan sangat memujanya. Dia secara alami menghormati Tuhan dari lubuk hatinya. Karena kekuatan dan status yang dimilikinya saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Di belakang Dian Zong, anggota ksatria suci yang kuat juga berlutut satu demi satu, mata mereka penuh kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, saya melihat kekuatan ilahi yang legendaris lagi. Meskipun mereka sudah lama berada di jajaran dewa, mereka belum pernah melihat Tuhan yang sebenarnya. Terkadang mereka sendiri bertanya-tanya, apakah memang ada Tuhan di dunia ini? Pada saat ini, merasakan aura menakutkan dari raksasa emas, mereka tahu bahwa memang ada dewa di dunia ini. Benar-benar ada Tuhan. Saat ini, iman mereka lebih kuat dari sebelumnya. Di kejauhan, kedua pria berkemeja hijau memandang raksasa emas di langit dengan ekspresi tenang.
Xiao Yao Jianxiu juga menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Pada saat ini, raksasa emas itu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap pria berkemeja hijau dan penggarap pedang Xiao Yao. Tanpa basa-basi, dia menebas dengan pedang raksasa emas di tangannya. Tertawa, bintang-bintang dan sungai terbelah, dan langit dan bumi hancur. Pedang ini jatuh dan tidak dapat dihentikan. Di hadapan pedang ini, segala sesuatu di dunia menjadi tidak berarti. Di bawah, pria berkemeja hijau tampak acuh tak acuh, melambaikan lengan bajunya, dan pedang di tangannya terangkat ke langit. Berdengung, saat suara pedang naik ke langit, pedang raksasa emas itu hancur, bersama dengan raksasa emas itu. Dengan satu serangan pedang, raksasa emas itu langsung terbunuh. Melihat pemandangan ini, Dian Zong dan yang lainnya langsung terpana. Hilang, itu adalah kekuatan ilahi. Hanya satu serangan pedang lalu hilang, apa-apaan? Dian Zong dan yang lainnya benar-benar bingung saat ini. Di bawah, pria berkemeja hijau memandang sekte istana dan berkata dengan tenang, "Bagaimana kalau mengundang dewa yang kamu sembah?" Dian Zong menatap pria berkemeja hijau itu, dan saat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan suci yang dia panggil langsung dibunuh oleh pembudidaya pedang di depannya. Ini tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Pasti ada yang salah. Dian Zong mulai ragu dan menyangkal dirinya. Tuhan, apakah ia benar-benar maha kuasa? Saat ini, dia merasakan kesakitan dan konflik yang luar biasa. Karena imannya mulai runtuh, pria berkemeja hijau memandang ke arah jalan emas, lalu berkata, "Pak Tua, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat reruntuhan kuil di belakangnya, dan kemudian berkata, "Apakah dewa yang kamu bicarakan sama dengan dewa di kuil bobrok ini?" Dian Zong melirik pria berkemeja hijau itu, lalu berkata, "Tidak juga." Pria berkemeja hijau itu mengerutkan kening, "Bicaralah dengan jelas." Dian Zong melirik pria berkemeja hijau dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya hanya tahu sedikit tentang sejarah zaman dulu. Saya hanya tahu bahwa ada banyak dewa yang disembah di kuil pada waktu itu, sebanyak ratusan. Tapi kemudian sesuatu terjadi pada para dewa. Terjadi perselisihan sipil, dan banyak dewa jatuh." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekilas keruntuhan kuil di belakang kedua pria berkemeja biru, dan kemudian berkata, "Ini adalah kuil asli. Para dewa berperang dalam perang saudara di sini saat itu, dan kuil kami saat ini didedikasikan untuk mereka yang selamat, dewa-dewa itu." Pria berkemeja hijau itu mengerutkan kening, "Kerusuhan sipil?" Dian Zong mengangguk. "Ya." Pria berkemeja hijau bertanya lagi, "Tahukah kamu di mana mencari dewa yang masih hidup?" Dian Zong menggelengkan kepalanya. Pria berkemeja hijau itu bingung, "Kamu tidak tahu?" Dian Zong tersenyum pahit. "Entahlah, Tuhan selalu menghubungi kita, dan kita tidak bisa menghubungi Tuhan." Pria berkemeja hijau itu mengangguk sedikit, "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Xiao Yao Jianxiu dan berkata sambil tersenyum, "Ada yang harus kulakukan." Penggarap pedang Xiao Yao mengangguk, pergi dan bertemu. Pria berkemeja hijau itu mengangguk. Alasan mengapa mereka datang ke tempat ini sebelumnya adalah karena mereka merasakan aura khusus di tempat ini. Dan aura khusus itu adalah jenis kekuatan suci yang baru saja dipanggil oleh Dian Zong. Yang disebut Tuhan di masa lalu,
Keduanya cukup tertarik dengan hal ini. Melihat kedua pria berkemeja hijau itu terdiam, sekte istana tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Saat itu, pria berkemeja hijau itu tiba-tiba menatapnya. Melihat pria berkemeja hijau itu, sepertinya Dian Zong tidak ragu sama sekali, berbalik dan lari. Dia sangat cepat, dan dia melarikan diri ke ruang dan waktu dalam sekejap mata. Tetapi saat ini, pria berkemeja hijau dan penggarap pedang Xiao Yao telah muncul di depannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dian Zong tiba-tiba membeku. Pria berkemeja hijau memandang ke arah Dian Zong dan berkata sambil tersenyum, "Saya pribadi tidak tertarik pada Anda. Tetapi karena Anda mengincar cucu saya, tentu saja tidak mungkin bagi saya." Berbicara tentang ini, dia dan kultivator pedang Xiao Yao di sampingnya sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat. Di kejauhan dalam ruang dan waktu, seorang wanita tiba-tiba berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan jubah putih, Si Fanjing. Melihat Si Fanjing, pria berkemeja hijau dan pendekar pedang Xiao Yao sama-sama sedikit terkejut. Wanita ini benar-benar datang. Si Fanjing berjalan perlahan di depan mereka berdua, dan matanya tertuju pada pemimpin kultivator pedang berkemeja hijau. Pendekar pedang berkemeja hijau tersenyum dan berkata, "Kamu ingin melindunginya?" Si Fanjing menoleh dan melirik ke arah Dian Zong, yang dengan cepat membungkuk hormat, "Tuan Jing." Si Fanjing menoleh untuk melihat pria berkemeja hijau, cabut pedangnya. Bab 564, tolong hancurkan jalan ini, tarik pedangmu. Suara Si Fanjing turun, dan pria berkemeja hijau itu tiba-tiba tertawa. "Oke." Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan pedang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Tertawa, cahaya pedang melesat ke udara dan membunuh Master Sekte Jing secara langsung. Di kejauhan, mata Master Sekte Jing terlihat tenang, bibirnya terbuka ringan, tentu. Ledakan, begitu suara itu jatuh. Pedang pria berbaju biru itu terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. "Ikuti kata-katamu." Pada saat ini, Master Sekte Jing berkata lagi, "Rusak." Ledakan, pedang leluhur bergetar hebat, dan kemudian mulai retak. Pria berkemeja hijau tiba-tiba tertawa, tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Pemimpin Sekte Jing sedikit menyipitkan matanya, "Hancurkan." Ledakan, tiba-tiba, seluruh sungai waktu yang panjang terbakar secara langsung. Tidak hanya sungai waktu yang panjang, tetapi juga ribuan jalan mulai terbakar dan hancur pada saat ini. Saat keduanya memilih untuk bertarung, Dian Zong sudah melarikan diri. "Jika Anda tidak lolos saat ini, kapan Anda akan lolos?" Di sungai panjang yang terbakar selama bertahun-tahun, cahaya pedang menghancurkan ribuan jalan dan membunuh pemimpin Sekte Jing secara langsung. Ribuan jalan terbakar, tapi masih tidak bisa menghentikan cahaya pedang pria berbaju biru. Pemimpin Sekte Jing menyipitkan matanya sedikit, satu hitam dan satu putih. Tangan kanannya di belakang punggungnya tiba-tiba mengepal erat, dan dia berkata pada saat yang sama, "Jie." Ledakan, dalam sekejap, dalam ruang dan waktu yang tak berujung, bencana guntur misterius yang mengerikan tiba-tiba muncul. Setiap bencana guntur mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan alam semesta dan galaksi. Ini sama sekali bukan bencana yang terjadi di alam semesta ini. Namun, cahaya pedang dari pria berkemeja hijau masih tak terhentikan,
dan bencana mengerikan yang tak terhitung jumlahnya masih tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Ketika cahaya pedang muncul setengah kaki di depan Master Sekte Jing, Master Sekte Jing perlahan menutup matanya dan berkata, "Tahu." Ledakan, tiba-tiba, sebuah tangan ilusi tiba-tiba menggenggam cahaya pedang. Waktu terhenti, si Fanjing perlahan membuka matanya. "Saya membuka jalan di luar 3000 jalan. Tolong hancurkan jalan ini." Setelah Dian Zong melarikan diri dari sungai waktu, dia memimpin sekelompok paladin berlari liar, dan akhirnya kembali ke kuil. Setelah kembali ke kuil, Dian Zong datang ke ruang rahasia. Dia duduk di depan 5 patung dan terdiam selama beberapa hari. Kekuatan ilahi, sejak dia mengambil alih jajaran dewa, termasuk saat ini, dia telah meluncurkan 3 perang dewa, tetapi gagal 3 kali. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Apakah karena Tuhan tidak cukup baik, atau Tuhan tidak melakukan yang terbaik? Sejujurnya, imannya kepada Tuhan mulai goyah. Apakah Tuhan benar-benar tak terkalahkan? Apakah Tuhan benar-benar maha kuasa? Apakah alam semesta tanpa akhir ini benar-benar diciptakan oleh Tuhan? Jika demikian, lalu mengapa kedua pembudidaya pedang itu bisa menembus kekuatan suci? Dan mantan pemimpin Sekte Jing, saat ini, Dian Zong melihat patung di depannya dan merasa sedikit bingung. Saat ini, suara Uskup Yuan tiba-tiba terdengar di luar. "Tuan Dian Zong." Dian Zong menarik kembali pikirannya. Dia melirik ke 5 patung, lalu berbalik dan meninggalkan aula rahasia. Melihat Dian Zong keluar, Uskup Yuan memberi sedikit hormat, lalu berkata, "Dewa Perang." Dian Zong berkata dengan tenang, "Mereka melarikan diri." Lolos, Uskup Yuan tertegun dan agak tidak tanggap. Dian Zong mengangguk sedikit, "Keduanya sangat cepat dan kita tidak bisa mengejarnya." Tentu saja kekalahan tidak bisa diungkap. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Jika tidak, begitu seluruh kepercayaan para dewa runtuh, niscaya akan menjadi bencana bagi para dewa. Setelah mendengar kata-kata Dian Zong, wajah Uskup Yuan menjadi gelap. Dia tidak menyangka kedua pembudidaya pedang itu benar-benar melarikan diri. Dian Zong melirik Uskup Yuan di depannya, dan kemudian berkata, "Saya akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, Anda memiliki wewenang penuh untuk menangani kuil." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia punya banyak pertanyaan di benaknya. Dia akan memastikannya. Misalnya, zaman kuno di mana bahkan kitab suci pun tidak memiliki catatan, dan para dewa telah menghilang. Dia ingin memverifikasi keyakinannya. Dia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Tuhannya, karena Tuhan membantunya ketika dia paling putus asa. Jadi dia tidak akan pernah mengkhianati Tuhannya kapanpun. Namun, dia ingin mengetahui kebenarannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dian Zong, Uskup Yuan langsung membeku. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi Dian Zong sudah pergi. Uskup Yuan mengerutkan kening. Nalurinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi selama Perang Dewa? Tepat ketika Uskup Yuan sedang bingung, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Lelaki tua itu membungkuk dengan hormat, dan kemudian berkata, "Uskup, orang-orang berikut ini datang untuk melaporkan bahwa 2 siswa yang sangat berbakat telah muncul dari sekolah para dewa." Uskup Yuan sedikit penasaran, "Sangat berbakat?" Orang tua itu mengangguk. "Ya." Uskup Yuan bertanya, "Seberapa jahatnya kamu?" Orang tua itu berkata, "Sangat jahat.
Uskup Yuan sedikit mengangguk, jaga dia baik-baik. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, apakah kamu tahu keberadaan wanita berbaju polos dan ahli pedang manusia? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, masih memeriksa. Mata Uskup Yuan sedikit menyipit, biarkan mereka mempercepat dan mengawasi Ye Guan. Orang tua itu membungkuk hormat lalu mundur. Di dalam menara kecil, saat ini, Ye Guan masih melawan Baikun Destiny. Keduanya telah bertarung selama beberapa bulan. Selama beberapa bulan ini, Ye Guan memiliki semakin banyak pola fana di tubuhnya. Dan kekuatan darah fananya semakin kuat. Begitu kuat bahkan garis keturunan yang benar-benar gila pun tidak dapat menekannya. Karena dia menjadi gila selama beberapa bulan, kekuatan tempur Ye Guan saat ini benar-benar di luar batas. Dia tidak pernah gila selama ini. Anda harus tahu bahwa garis keturunan gila dapat terus meningkatkan kekuatan tempur. Selain itu, Ye Guan masih memiliki garis keturunan fana dan garis keturunan Yan Huang di tubuhnya. Oleh karena itu, kekuatan Ye Guan kini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun nasib rok putih itu tetap tenang. Semakin kuat Ye Guan, semakin kuat dia menekan Ye Guan sepanjang waktu. Begitu saja, entah berapa lama, Baikun Destiny tiba-tiba mengusir Ye Guan dengan pedang. Setelah Ye Guan berhenti, dia melangkah maju dan muncul di depan Ye Guan sekali lagi. Gelombang kekuatan pedang yang menakutkan langsung menyelimuti Ye Guan. Ledakan, Ye Guan langsung ditekan di tempat. Baikun Tianming meletakkan tangan kanannya di bahu Ye Guan, dan kemudian menekannya dengan lembut. Dalam sekejap, 3 kekuatan garis keturunan di tubuh Ye Guan perlahan-lahan ditekan olehnya. Tetapi segera, 3 kekuatan garis keturunan itu pulih dengan gila-gilaan, dan bahkan menekan ketiganya. Kekuatan garis keturunan, kekuatan pedang Baikun Tianming terguncang kembali. Melihat pemandangan ini, mata Baikun Tianming berkilat kaget. Saya harus mengatakan bahwa sejak pertarungan dengan Ye Guan selama periode ini, kekuatan Ye Guan benar-benar mengejutkannya. Terutama kekuatan ketiga garis keturunan ini benar-benar tidak ada habisnya. Selama dia terus bertarung, kekuatan tempurnya akan terus meningkat. Pada akhirnya, dia harus menanggapinya dengan serius. Bahkan jika Ye Guan belum bergabung dengan Ao Qian Qian, jika dia bergabung dengan Ao Qian Qian, kekuatan tempur Ye Guan akan menjadi lebih menakutkan. Tanpa berpikir panjang, Baikun Tianming terus menekan 3 garis keturunan Ye Guan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Guan secara bertahap kembali normal. Ye Guan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Tianming dengan rok putih, dia tiba-tiba duduk dan melihat tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan berbagai garis. Dia dengan cepat melihat ke arah Tianming dengan rok putih. "Bibi, tubuhku sudah siap." Baikun Tianming berkata, 90% sudah selesai. Ye Guan tertegun, 90%. Tianming dengan rok putih mengangguk. Dia melihat garis-garis di tubuh Ye Guan, lalu berkata, "Rasakan tubuhmu dulu." Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan tangan kanannya mengepal. Ledakan, tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini terus datang dari tubuhnya seperti air pasang, dan tubuhnya adalah sumbernya. Kekuatan itu tidak ada habisnya, seperti perasaan setelah mengaktifkan darah iblis gila. Kekuatan fana, Ye Guan berkata dengan penuh semangat, "Bibi, apakah ini kekuatan manusia yang legendaris?"
Tianming dengan rok putih mengangguk, benar. Ye Guan mendengar ada yang salah dengan kata-kata Baikun Tianming, benarkah? Rok Bai Tianming tersenyum dan berkata, garis keturunan fana Anda diwarisi, tidak disadari oleh Anda sendiri. Oleh karena itu hanya dapat dianggap sebagai garis keturunan fana yang diperoleh, bukan garis keturunan fana bawaan. Jika tebakan saya benar, itu pasti terkait dengan garis keturunan fananya. Berbeda. Ye Guan terdiam. Dia sebenarnya sudah memikirkan masalah ini. Bibiku bangkit melawan kehendak surga untuk memiliki darah fana dan tubuh fana. Tetapi dia tidak melakukan apapun. Namun dia memiliki darah fana. Dia mengira darah fananya mungkin sedikit basah. Garis keturunan fana, sekarang setelah dia mendengar kata-kata Baikun Tianming, dia semakin yakin dengan pikirannya. Pasti ada perbedaan antara garis keturunan fananya dan garis keturunan fana Bibi Sukun. Takdir dalam rok putih melanjutkan. Alasan mengapa tubuh fana Anda saat ini tidak benar-benar berhasil adalah karena saya merasa Anda masih melewatkan sesuatu. Tetapi saya tidak tahu apa yang hilang. Saya hanya merasa tidak mungkin untuk mengambilnya. Langkah terakhir jika aku terus berjuang. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah mungkin untuk mendapatkan pencerahan? Satoru, Tianming dengan rok putih sedikit terkejut. Ye Guan mengangguk. Saya juga merasa bahwa tubuh dan darah fana saya telah mencapai batas. Jika saya ingin melampaui batas ini, saya khawatir pertarungan dan pelatihan murni tidak akan berhasil. Sama seperti garis keturunan gila, hanya dengan sepenuhnya memasuki dalam keadaan gila. Bisakah aku mengerahkan seluruh potensiku? Kekuatan sebenarnya. Garis keturunan fana ini mungkin juga membutuhkan kesempatan seperti itu. Baikun Tianming tersenyum dan berkata, itu semua tergantung padamu. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat pertama kali aku bertemu Bibi Sukun, sayang sekali aku tidak meminta nasihatnya. Berbicara tentang ini, sedikit kekhawatiran tiba-tiba muncul di matanya. Bibi dengan rok polos, saya tidak tahu apakah dia lolos dari alam jahat. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak hanya khawatir tetapi juga merasa lebih stres dari sebelumnya. Melihat kekhawatiran di mata Ye Guan, Tianming dengan rok putih tersenyum dan berkata, apakah kamu mengkhawatirkan bibimu yang mengenakan rok polos? Ye Guan mengangguk, kekuatan alam jahat sangat menakutkan. Aku, Tianming dengan rok putih tersenyum tipis, jangan khawatir. Bibimu dengan rok polos mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tapi jika kamu ingin melarikan diri, seharusnya tidak ada banyak masalah. Bagaimanapun, dia adalah sangat cepat dengan pedangnya, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan sedikit sakit di hati nuraninya. Bersambung.